Hai guys, thank you udah klik video ini ya. Nah, jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang sempat terjadi di Cianjur nih ya. Kasus yang benar-benar naas yang dilakukan orang ini yang sempat menjadi otak pelakunya guys. Yang tega mengeksekusi ibu dan anak kandungnya sendiri. Yang semuanya terjadi di rumah ini nih. Terus yang aku nggak habis pikir nih ya, aksinya ini dilakukan dengan sekongkol sama ayahnya ini, yang mereka lakukan secara bersama-sama demi merampas kalung emas 41 gram buat melunasi hutang. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu nih ya, kasus ini udah diberitakan secara luas guys di berbagai media terpercaya yang sebagai sumber informasi di sini. Dan tujuan aku nih yang ngebahas kasus ini ya, supaya kita itu semua tahu ceritanya secara utuh, buat dijadikan pembelajaran, karena semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya ya guys. Buat jadi bahan renungan kita nih ya, supaya kasus-kasus kayak gini nih jangan sampai terulang lagi. Terutama nih ya, buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini nih sebagai pembelajaran. Oke lah, gimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa ya guys. Jadi semuanya bermula dari orang ini nih ya guys, yang bernama Yanti Rustini, yang awalnya tinggal dengan kedua orang tua dan dua adiknya ya di rumah mereka ini, yang ada di Kampung Cikadongdong, Desa Cibanteng, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan keadaan lokasi rumah mereka yang agak terpencil dari permukiman desa, dengan kehidupan mereka yang begitu cukup sederhana ya guys. Karena saat itu bapaknya yang biasa dipanggil Pak Cahya, itu cuma bekerja sebagai petani cabai ya, yang selalu disibukkan ke kebun dari pagi sampai sore. Sedangkan Yanti dan kedua adiknya di rumah itu cuma dirawat sama ibunya yang biasa dipanggil Ibu Lilis. Nah, tapi sejak SD ya, Yanti sebagai anak pertama itu selalu merasa disisihkan dibandingkan kedua adiknya yang selalu disayang sama ibunya ya. Yang ternyata ya sampai Yanti tumbuh dewasa, dia masih terus ingat dengan kelakuan ibunya yang pilih kasih karena menurutnya begitu. Nah, terus ya singkat cerita, pas Yanti yang udah tumbuh dewasa, yang saat itu udah di tahun 2026, Yanti pun akhirnya menikah dengan lelaki yang juga berasal dari desanya. Nah, sedangkan kedua adiknya ya saat itu mutusin kerja di Qatar ya, dimana setelah ia kerja, adiknya Yanti pun sering mengirim uang buat Bu Lilis untuk bantu-bantu perekonomian orang tuanya di kampung. Nah, dari uang yang dikirim itu ya, Bu Lilis pun biasanya menabungkan uangnya buat dibelikan perhiasan emas. Sedangkan Yanti ya setelah menikah, dia pun tinggal di rumah suaminya dengan keadaan mereka yang emang cukup sederhana. Karena saat itu ya suaminya pun kerja sebagai buruh serabutan. Nah, sedangkan Yanti yang juga terkadang kerja bantuin bapaknya ke kebun buat manenin cabai. Terus karena rumah suaminya yang enggak gitu jauh dari rumah orang tua Yanti, jadinya Yanti pun masih sering bolak-balik jalan kaki datang ke rumah ibunya. Karena saat itu ya setelah Yanti menikah dan kedua adiknya kerja di Qatar, jadinya Pak Cahya dan Bu Lilis pun cuman tinggal berdua di rumah mereka ini. Sedangkan Yanti setelah 2 tahun menikah, akhirnya saat itu yang udah di tahun 2022, Yanti dan suaminya pun dikaruniai anak pertama yang mereka namakan Siti Nurhayati. Setelah lahirnya Siti, keluarga mereka pun bahagia banget, termasuk Bu Lilis ya yang akhirnya punya cucu. Jadinya ya Bu Lilis pun itu sayang banget sama Siti yang sebagai cucunya. Nah, terus setelah Siti yang mulai bisa jalan nih, Siti pun sampai sering dititipkan ke rumah Bu Lilis, sekaligus nemenin Bu Lilis yang sering sendirian di rumah. Karena saat itu ya, Pak Cahya ini yang selalu disibukkan ke kebun. Terus singkat cerita nih, beberapa tahun kemudian, yang saat itu udah di bulan Februari 2025, Bu Lilis yang emang udah nggak muda lagi nih guys, itu mulai jatuh sakit. Karena ini ya, Yanti pun jadi sering bolak-balik ke rumah orang tuanya buat ngejaga dan juga ngerawat Bu Lilis yang sedang sakit itu. Biasanya setiap Yanti ke rumah Bu Lilis, dia pun selalu membawa Siti yang saat itu udah berusia 3 tahun buat nemenin. Bahkan Siti pun ya itu sering diinepin di rumah Bu Lilis buat nemenin Bu Lilis di rumahnya. Terus setelah kurang lebih 2 bulan Bu Lilis yang masih terbaring sakit nih di rumahnya, jadinya warga sekitar termasuk kepala dusunnya tahu kalau Bu Lilis itu udah 2 bulan sakit. Jadinya ya di bulan April 2025, Pak Dusun yang sempat datang menjenguk ke rumah Bu Lilis buat ngejenguk sekaligus ngecek kondisinya, yang mana di rumah itu ya Bu Lilis itu sedang dengan Yanti dan anaknya, sedangkan Pak Cahya itu masih di kebun. Nah, terus setelah ngelihat kondisi Bu Lilis yang saat itu udah sakit selama 2 bulan, yang cuma terbaring lemah di tempat tidur yang ada di ruang TV, yang emang kelihatan tanpa adanya pengobatan medis, jadinya Pak Dusun pun sempat nawarin buat ngebawa Bu Lilis berobat ke klinik. Tapi Yanti langsung menolak karena menurutnya Bu Lilis cukup dikasih obat warung saja.
Jadinya Pak Dusunnya pun nggak bisa maksa, yang akhirnya ya setelah memastikan kondisi Bu Lilis, Pak Dusunnya pun pamit. Nah, sedangkan Yanti yang menjaga Ibu Lilis biasanya malam hari dia pun balik ke rumah suaminya ya setelah Pak Cahya pulang dari kebun cabai. Yang mana kayak begitulah aktivitas mereka dan kondisi mereka yang awalnya nggak ada masalah apa-apa. Nah, tapi ya kita balik dulu ke kronologinya dulu deh. Jadi beberapa hari setelah Pak Dusunnya sempat datang menjenguk Bu Lilis ke rumahnya ya. Setelah itu yang udah di tanggal 21 April 2025, tepatnya di hari Senin malam setelah Yanti sholat maghrib berjamaah dengan suaminya di rumah mereka ya, Yanti pun pamit ke rumah ibunya karena saat itu Siti anak mereka masih di rumah Bu Lilis. Terus setelah sampai di sana, Yanti pun ketemu dengan bapaknya Pak Cahya yang baru pulang dari kebun. Yang mana di situ ya Pak Cahya yang sedang kebingungan sempat cerita ke Yanti soal kebunnya. Yang mana saat itu Pak Cahya ini pun punya kebun cabai yang dia beli dari warga sekitar dengan harga 130 juta yang dibeli dengan cara dicicil kepada penjualnya setiap bulan dari hasil panen. Tapi beberapa bulan terakhir nih ya Pak Cahya ini ngalamin gagal panen yang berdampak pada cicilannya sampai nunggak selama beberapa bulan. Sampai akhirnya ya pas Pak Cahya di kebun, dia pun ditemuin pemilik tanah kebunnya buat nagih tunggakannya. Jadi sampai rumah Pak Cahya ketemu dengan Yanti, dia pun cerita soal tagihannya ini dan juga nanya ke Yanti, dari mana ya kita bisa mendapatkan uang secepat mungkin buat bayar cicilan yang udah nunggak beberapa bulan. Terus karena mereka tahu kalau Bu Lilis pakai kalung emas seberat 41 gram hasil dari nabung dari kiriman adik-adik Yanti yang di Qatar itu guys. Jadinya di ruang TV mereka pun minta kepada Bu Lilis buat jual dulu emasnya buat bayar cicilan kebun. Nah, dan Pak Cahya pun janji bakal ganti emasnya nanti dari hasil panen. Tapi Bu Lilis pun langsung nolak karena katanya kalung yang dia pakai itu titipan dari adiknya yang kerja di Qatar. Nah, tapi Pak Cahya pun terus memohon dengan terus menjelaskan kalau nanti dia bakal ganti emasnya. Yang penting tagihan kebun dulu dibayar karena udah mendesak, apalagi kebun itu satu-satunya sumber rezeki dari Pak Cahya ini. Tapi karena Bu Lilis terus menolak, Yanti pun yang semakin panas dengan penolakan ibunya. Apalagi dia yang sebenarnya menyimpan dendam yang cukup dalam ya. Karena sejak kecil ya, Yanti merasa selalu disisihkan dan nggak dapat kasih sayang dari ibunya. Jadinya dengan keadaan yang udah di puncak emosi, dan dengan gelap mata, Yanti pun mendekati Ibu Lilis dan langsung menarik kalungnya sambil bilang kayak gini, harta enggak dibawa mati. Nah, Bu Lilis itu teriak tuh karena takut kalungnya putus. Karena ini ya, Yanti yang sebelumnya hanya menarik kalung itu malah langsung mencekik leher Ibu Lilis yang masih berusaha menyingkirkan tangan Yanti dari lehernya. Yanti pun teriak minta tolong ke bapaknya. Nah, setelah Pak Cahya yang ngelihat itu ya justru langsung ngebantuin Yanti dengan berusaha megangin kaki dan tangannya Bu Lilis ya. Sedangkan Yanti yang saat itu terus mencekik Ibu Lilis sampai berhenti bergerak. Yang udah kayaknya menghembuskan napas terakhirnya di situ. Pak Cahya itu sempat bengong dan bingung, sedangkan Yanti ya justru senang sambil nenangin bapaknya yang katanya kalau Bu Lilis nggak akan kenapa-napa, nanti hidup lagi. Setelah itu dengan apa yang udah dia lakukan ke ibu kandungnya sendiri ya, Yanti ini justru ngerasa lega karena merasa dendamnya yang sejak kecil disimpan itu udah terbalas lunas. Apa yang terjadi di pikirannya ya, Yanti pun langsung memfoto tubuh Ibu Lilis yang udah nggak bernyawa guys. Dia foto pakai HP-nya. Terus nggak lama kemudian ya Siti yang anaknya Yanti itu ya, yang sebenarnya juga ada di rumah itu, yang saat itu sedang tidur di kamar tiba-tiba kebangun dan menangis karena melihat neneknya. Nah, Yanti yang sudah panik dan juga takut anaknya yang masih polos bisa aja ngomong dan ngakuin semuanya. Jadinya ya Yanti pun langsung mencekik anaknya. Sampai akhirnya Siti pun menghembuskan napas terakhirnya di situ. Setelah sadar Siti yang udah nggak bergerak, Yanti pun sempat ucapin maaf ke anaknya. Nah, sedangkan Pak Cahya yang ngelihat itu semua ya, yang masih kebingungan, yang seolah nggak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tapi Yanti bilang ke bapaknya ya, kalau nanti Siti dan ibunya itu akan hidup lagi. Dan anehnya ya, pada saat itu Pak Cahya pun benar-benar percaya. Terus saat itu yang udah di jam 10 malam, karena takut suaminya nanya anaknya mereka, maka malam itu Yanti pun mutusin enggak pulang ke rumah suaminya. Dia memutuskan untuk menginap di rumah Bu Lilis, sedangkan suaminya yang emang enggak curiga karena Yanti dan anaknya emang udah biasa nginep di sana semenjak Bu Lilis sakit-sakitan.
Jadinya ya di malam itu Pak Cahya dan Yanti pun nginap di rumah itu dengan keadaan tubuh Bu Lilis dan Siti yang masih mereka biarin terbaring di ruangan tengah. Terus besoknya ya, yang udah di hari Selasa pagi, Yanti pun langsung pergi menjual kalung emas milik ibunya itu ke toko emas yang ada di wilayah Jalan Raya Cibeber, yang masih ada di Kabupaten Cianjur. Yang mana ya, kalung emas itu seberat 41 gram yang akhirnya laku terjual seharga 21 juta. Sedangkan setelah memegang uang sebanyak itu, Yanti pun tahu bahwa HP bapaknya udah sangat jelek. Jadinya dia pun langsung beli HP baru seharga 3,1 juta. Setelah itu dia pun langsung balik ke rumah Bu Lilis, yang mana di sana dia pun langsung ngasih HP baru ke Pak Cahya. Dan juga ngasih uang sebesar 10 juta buat bapaknya ngebayar cicilan kebunnya. Sedangkan Yanti saat itu memegang sisanya sebesar 5 juta. Nah, terus kenapa Pak Cahya yang tahu kalau suami Yanti saat itu lagi nggak ada kerjaan? Jadinya bapaknya pun nyuruh Yanti ini ngisihin 500.000 buat dikasih ke suaminya. Karena ini Yanti pun langsung misahin 500.000 itu guys, yang niatnya buat dikasih ke suaminya nanti. Karena saat itu ya Yanti ini masih nggak berani pulang karena masih belum punya alasan kalau suaminya nanya keberadaan anak mereka. Jadinya saat itu ya Yanti pun masih nginap di rumah Bu Lilis yang masih beraktivitas kayak biasanya. Dengan keadaan tubuh Bu Lilis dan anaknya yang masih mereka biarin terbaring di ruangan tengah. Terus besoknya lagi, karena tubuh yang mulai udah ngeluarin aroma nggak sedap, jadinya Yanti pun sempat keluar beli pengharum ruangan ke warung yang ada di kampungnya guys. Nah, di jalan Yanti pun sempat ditegur sapa sama tetangganya yang seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi guys. Setelah itu pun dia balik yang langsung nyemprotin pengharum ruangan di dalam rumahnya biar aroma si mayat tersebut tidak tercium, untuk menyamarkan aroma yang enggak sedap yang mungkin sangat menyengat. Sedangkan tetangganya di sekitar itu masih enggak curiga karena sempat ngelihat aktivitas Yanti dan Pak Cahya yang masih kayak biasanya, yang enggak ada kelihatan pergerakan yang mencurigakan ya. Cuman mereka mulai menyadari ya kalau Bu Lilis dan Siti ini mulai udah nggak kelihatan lagi nih, tetangganya udah mulai menyadari. Terus besoknya lagi karena udah beberapa hari Yanti dan anaknya nggak pulang ke rumah nih ya. Pada saat itu nih suaminya pun mulai bertanya-tanya. Suaminya pun sempat penasaran dah yang langsung mendatangi rumah orang tua Yanti buat ngecek Yanti dan anak mereka. Tapi di sana pas suaminya ngetuk pintu, Yanti yang ada di balik jendela itu nggak mau ngebuka pintu kepada suaminya dengan alasan kalau anak mereka itu sedang tidur. Karena ini ya suaminya yang percaya itu langsung balik lagi ke rumahnya. Terus pas memasuki hari keempat ya, karena tubuh Bu Lilis dan Siti yang mulai bengkak dan mengeluarkan aroma yang enggak sedap yang makin menyengat, Pak Cahya yang sebelumnya percaya kalau mereka hidup lagi ya, itu sempat nanya ke Yanti kapan mereka hidup lagi. Karena udah bingung, Yanti pun langsung ngajak Pak Cahya buat mindahin kedua tubuh itu ke dapur rumahnya. Yang mana di situ ya Yanti pun langsung menjadikan kedua tubuh itu, memotong-motongnya sampai jadi beberapa bagian menggunakan pisau dapur dan juga gunting, bahkan sampai misahin kulit dari tulangnya. Nah, sedangkan Pak Cahya itu cuma ngelihat horornya aksi Yanti ini. Aksi yang mereka lakukan itu semuanya dengan tenang dan gampangnya. Terus setelah selesai malamnya, Yanti pun ngajak Pak Cahya buat ngebakar semua potongan tubuh itu di pinggir jalan setapak yang ada di belakang rumahnya. Yang mereka bakar menggunakan selimut, kasur, dan juga bantal supaya apinya jadi besar. Jadi karena nggak mudah, jadinya ya mereka pun ngebakarnya dengan mencicil selama beberapa malam supaya nggak dicurigai warga di sana guys. Terus pas mereka yang sedang ngebakar di malam hari ya, ada tetangga atau warga yang sempat ngelihat nih dari jauh kalau Pak Cahya dan Yanti yang sedang ngebakar selimut yang masih bagus guys. Tapi warga ngelihatnya itu ya belum curiga, cuma ngerasa aneh aja kenapa mereka ngebakar selimut ya, padahal kelihatannya selimut itu masih layak dipakai. Sedangkan Yanti ya dan Pak Cahya setelah rutin ngebakar itu selama beberapa malam, yang ternyata nggak bisa semua bagiannya habis terbakar guys. Oleh sebab itu ya jadinya ya beberapa bagian tubuh yang masih tersisa itu, kayak bagian kepalanya, langsung mereka buang ke jurang di sebelah tempat pembakaran ini dengan menurunin beberapa lereng guys. Nah, di bawah ya mereka pun langsung ngebuang dengan nyebarin beberapa bagian tubuh sisanya ke area semak-semak pinggir sungai kecil yang ada di situ.
Setelah itu ya, dengan terburu-buru mereka pun naik lagi, sedangkan sisa-sisa tubuhnya itu, yaitu bagian tangan dan kaki yang masih di lokasi pembakaran, mereka bawa balik lagi ke rumah buat disimpan dulu, yang rencananya ya mau mereka buang ke tempat yang lain. Setelah di rumah, Yanti yang saat itu masih belum berani balik karena takut ketahuan sama suaminya, jadinya dia dan Pak Cahya pun masih terus menginap di rumah Bu Lili ini. Jadi beberapa hari kemudian, saat itu yang udah di tanggal 5 Mei tahun 2025, di siang menjelang sore, warga dengan satu temannya yang sedang ngarit di sekitaran semak-semak pinggir sungai ini yang ada di kawasan belakang rumah Pak Cahya itu dikagetkan dengan temuan aneh semacam rahang. Awalnya mereka pun sempat mikir mungkin itu rahang hewan. Tapi setelah mereka lanjut ngarit yang masih di lokasi yang sama di pinggir sungai ini ya, mereka pun lagi-lagi nemuin tulang bagian kepala yang udah bersih. Nah, karena ngerasa udah nggak beres ya, mereka pun langsung melapor ke warga di sana dan juga kepada kepala dusun. Nah, setelah dipastikan dengan apa yang mereka temukan ini ya, mereka pun langsung melapor kepada pihak kepolisian di Polsek Sukaresmi. Nggak lama kemudian nih guys, di sore itu polisi pun mulai berdatangan dengan keadaan situasi di sana yang udah cukup menghebohkan warga. Sedangkan polisi ya terus melakukan penyelidikan sampai malam dengan mengamankan lokasi dan juga temuan tadi ya. Terus malam itu karena situasi di sana yang udah heboh, Yanti mulai gelisah, nggak karuan ya, apalagi bagian tulang, tangan dan kaki yang masih mereka simpan di rumah itu. Jadinya Yanti pun ngajak Pak Cahya ya buat langsung ngebuang bagian tangan dan kaki karena khawatir rumah mereka didatangi polisi. Di tengah-tengah hebohnya warga karena temuan tadi yang ada di belakang rumah Bu Lilis, di sekitaran jam 8.30 malam, mereka pun memberanikan diri untuk keluar untuk membuang bagian kaki dan tangan ke aliran irigasi yang ada di sana. Setelah itu mereka pun langsung balik, yang mana di rumah dengan keadaan yang terburu-buru mereka pun langsung ngebersihin rumah. Nah, terus karena aroma yang gak sedap yang masih kecium di dalam rumah ya, jadinya Yanti pun terus nyemprotin pewangi di ruangan di dalam rumah. Sedangkan di sisi lain ya, di jam 8.00 malam, warga sebagai pekerja kebersihan di bendungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang sedang membersihkan filter bendungan ini ya, itu dikagetkan karena nemuin bagian tulang kaki dan tangan yang masih tersangkut di filter bendungannya. Karena ini mereka pun langsung mendatangi polisi yang sedang olah TKP di lokasi pertama buat ngelapor soal apa yang mereka temukan di bendungan. Karena ini ya, polisi pun ke sana yang langsung melakukan evakuasi dengan mengamankan temuan itu dan juga ngamanin lokasinya untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut. Di samping itu ya, polisi dan perangkat desa langsung ngecek warga apakah ada yang dinyatakan warganya yang hilang. Nah, terus dari laporan warga ya, ternyata banyak yang tahu kalau Ibu Lilis dan cucunya udah lama tidak terlihat keluar rumah dari rumah Bu Lilis itu. Dan juga ada warga yang lapor kalau beberapa hari yang lalu dia sempat ngelihat Yanti dan Pak Cahya ngebakar selimut dan kasur yang kelihatannya masih layak pakai, yang rutin mereka bakar selama beberapa malam di belakang rumahnya ini, yang dekat dengan lokasi temuan pertama tadi ya. Selain itu, karena Pak Dusunnya juga yang pernah datang menjenguk Bu Lilis yang sedang sakit ya, jadinya pusat kekhawatiran mereka pun langsung mengarah ke Bu Lilis dan cucunya. Yang mana malam itu juga ya, polisi dan perangkat desa pun itu langsung mendatangi rumah Bu Lilis buat memastikan. Sedangkan Yanti dan Pak Cahya yang sedang di rumah itu makin gelisah pas mereka tahu warga dan polisi yang datang mengetuk pintu. Nah, sampai akhirnya ya, Pak Cahya pun ngebuka pintu. Yang mana di situ polisi dan perangkat desa pun langsung memastikan dengan nanya di mana keberadaan Bu Lilis dan cucunya. Dengan keadaan panik ya dan terbata-bata, Yanti pun masih berusaha berbohong dengan alasan kalau Bu Lilis masih sakit yang sedang dirawat di rumah sakit saudaranya mereka yang ada di wilayah Kecamatan Ciranjang. Karena kelihatan gugup, polisi pun mulai curiga. Apalagi pas mereka masuk dalam rumahnya ya, semuanya pada tutup hidung karena aromanya nggak sedap ya, yang bercampur bau pewangian yang masih menyengat. Dan ini juga ya banyaknya lalat berterbangan di sekitaran salah satu bantal yang ada di situ. Nah, pas bantalnya dicek, ternyata bantal itu masih basah dengan bercak merah yang masih berbau. Horor banget guys, yang sangat-sangat menyengat. Terus dengan banyaknya kejanggalan, polisi yang makin curiga itu langsung membawa Yanti dan Pak Cahya ke Polres untuk diperiksa dan juga diinterogasi guys. Di sana awalnya Yanti pun masih nggak mengakui dengan berbagai alasan. Dengan keadaan yang makin kelihatan gugup sampai blunder sana sini, akhirnya ya, dia yang udah nggak punya alasan lagi ya, barulah dia pun mengakui yang udah menghabisi ibu dan anak kandungnya sendiri guys. Tapi Yanti pun masih belum sepenuhnya jujur karena awalnya dia masih beralasan gak sadar pas dia ngelakuin aksinya guys. Dan juga katanya ya, dia ngelakuin itu semua karena dengar bisikan gaib guys buat melancarkan aksinya.
Dengan alasan itu ya, kalau Bu Lilis yang katanya jelmaan jin atau jelmaan buto ijo. Tapi setelah polisi memeriksa HP-nya, polisi pun menemuin alat bukti yang kuat guys, yaitu foto Bu Lilis dengan keadaan yang udah terbaring di ruangan TV setelah nggak bernapas lagi guys. Yang mana foto itu ditemukan polisi ada di HP-nya Yanti, yang memang sempat dia fotoin. Terus pas polisi nunjukin foto di HP-nya, barulah Yanti pun baru mau jujur, yang langsung diakuin alasan yang sebenarnya kalau dia ternyata udah menyimpan dendam ke ibunya sejak kecil. Karena pengakuan inilah ya, sejak kecil Yanti ini sering dianaktirikan sama ibunya dibandingkan sama kedua adiknya yang selalu disayang. Terus dendamnya pun meledak kala pas dia kesal karena ibunya yang nggak mau minjemin kalung seberat 41 gram itu kepada bapaknya yang sedang ditagih hutang pemilik kebun. Jadinya ya, dengan akumulasi dendam bahkan kesal, Yanti pun sampai nekat dan tega melakukan itu semua. Sedangkan Siti ya, yang padahal anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun, itu dihabisin dengan ngaku hilaf karena panik dan takut karena anaknya ngelapor dengan apa yang udah dia lakukan. Sedangkan Pak Cahya mengaku membiarkan Yanti melakukan aksinya, bahkan sampai membantu megangin tubuh Bu Lilis saat Yanti mencekik itu karena dia juga bingung. Sampai akhirnya ngaku hilaf ngikutin perintah Yanti. Dan dia juga awalnya emang percaya pas Yanti bilang kalau Bu Lilis dan Siti nggak bakal kenapa-napa. Yang dia percaya kalau mereka akan hidup lagi. Terus setelah semuanya terungkap, kasus ini pun langsung diberitakan secara luas, bahkan sampai menggemparkan satu negara dengan apa yang mereka udah lakukan. Anak dan ayah yang bersekongkol melakukan semua ini. Karena ini mereka pun mulai terancam hukuman yang cukup berat, yaitu 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam ya, karena sampai sekarang aku masih belum nemu berita soal vonis hukumannya ya. Mungkin masih menjalani persidangan atau proses lebih lanjut. Semoga ya mereka ini ya, terutama Yanti yang sebagai otak pelakunya, dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Karena mengingat ya, korbannya bukan cuma satu, tapi juga anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun loh ya. Semoga nanti ya dikenakan juga pasal perlindungan anak. Jadi inilah kasus yang sempat terjadi di Cianjur, Jawa Barat guys. Kasus yang benar-benar miris banget.